Sorry. Oh, oke, terima kasih Bapak sudah diingatkan untuk record. Nah, jadi pada saat kita mulai bisnis gitu ya, mulai bisnis multi level, kemudian kita banyak pertanyaan-pertanyaan kayak, ah ini multi level ya, saya nggak mau join, saya nggak mau ikut gitu ya. Nah, padahal secara nggak langsung kita tuh padahal sering ketemu sama yang namanya sistem yang seperti multi level. Misalkan pada saat kita apa namanya, kita punya aplikasi online gitu ya, aplikasi online, transportasi online, kita mungkin akan diberikan kode referral pada saat kita mengajak orang, kita akan dapat poin, kita akan dapat diskon. Nah, itu sebetulnya adalah konsep yang sama dengan yang multi level lakukan. Kita merekomendasikan produk dan kita bisa mendapatkan cuan. Nah, tapi kenapa kok kita sering banget merasa kalau bisnis multi level itu bukan bisnis yang apa ya, bukan bisnis yang ini nih, masih dianggap bisnis yang a priori gitu ya. Nah, karena di sini kita eh, belum melakukan bisnis sebagai seorang profesional. Kita belum terlalu mendalami bisnisnya, kita belum tekun belajar. Kemudian kalau misalkan teman-teman tahu, ini sedikit cerita aja bahwa bisnis multi level itu kalau di luar negeri itu sudah dilakukan sebagai sebuah profesi, dijalankan sebagai sebuah profesi dan itu hasilnya luar biasa. Mereka membentuk multi level itu sebagai sebuah industri, industri yang menghasilkan banyak miliarder dan itu seharusnya juga bisa dilakukan di Indonesia dan itu memang salah satu impian dari tim di Camelia bahwa kita harus punya bisnis yang proper, kita bisa punya bisnis yang apa namanya bisa mencetak miliarder-miliarder gitu ya, jutawan-jutawan baru yang percaya diri sama bisnis yang dikerjakan gitu ya. Jadi itu sekilas aja kenapa kok kita perlu nih percaya diri. Nah, gimana cara boosting percaya dirinya? Ikuti training terus, konsultasi sama upline pada saat kita rekrut orang gitu ya. Misalkan pada saat tahap rekrutmen itu dia mengalami stuck gitu, ada yang oh kok ini kok saya cerita ke 10 orang, 10-nya nolak nih. Nah, itu waktunya konsultasi dengan upline-nya atau konsultasi dengan orang yang mengajak. Nah, kemudian di awal pada saat misalkan nih kita belum pede gitu ya untuk presentasi atau mungkin kita sebagai member baru boleh kita melakukan yang namanya three way calls. Three way calls itu adalah kita mengajak upline kita gitu ya atau mengajak orang yang menjadi leader kita untuk melakukan presentasi. Jadi istilahnya kita mengajak atau membuat presentasi bersama dengan upline kita. Itu disarankan untuk teman-teman yang baru memulai bisnisnya, gitu ya. Sampai sini masih jelas? Jelas Mbak Rara, Oke, yang penting suaranya jelas ya. Nah, jelas. yang kedua, oke, yang kedua itu adalah gimana caranya kita meningkatkan rekrut. Oke, kita punya tips yang sangat amat efektif dan ini sudah dilakukan semua yang berhasil di bisnis jaringan, yaitu kita berfokus pada angka. Fokus on numbers. Artinya apa? Kita nggak punya waktu untuk bekerja sama dengan orang yang mudah putus asa, terlalu banyak komplain, dan juga nggak mau maju. Jadi pada saat kita berbisnis jaringan atau berbisnis multi level, kita tuh paham bahwa yang namanya bisnis itu yang di apa ya, yang lebih kita utamakan adalah fokus pada nilai atau numbers, angka. Berapa banyak orang yang harus saya rekrut? Berapa banyak saya harus cerita? Berapa banyak saya harus presentasi? Bukan kepada penolakannya. Kebanyakan orang-orang fokusnya pada penolakan. Misalkan, Mbak Raras, saya nih habis cerita nih, kok kayaknya semua orang nggak mau ya? Nah, kita tanya nih, cerita ke berapa orang? Ya, saya tadi cerita ke 5 orang. Kapan mulai cerita? Ya, hari ini sama kemarin. Lima-limanya nolak, Mbak. Loh, itu yang tidak bisa kita apa ya? Itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita ini ya, kita fokuskan ya. Jadi tidak fokus pada penolakannya, tapi kita fokus pada angka-angkanya. Nah, di multi level itu terkenal dengan yang namanya hukum Pareto 80%, 20%. Pasti semua leader-leader yang hadir di sini, di Zoom ini, pasti ngerti nih, hafal. Hukum Pareto 80%, 20%. Artinya apa? Dari 100% keberhasilan, 80% itu
pasti isinya kegagalan dan 20% itu yang berhasil. Sama dengan kalau misalkan kita mau rekrut orang, yang 80% itu pasti penolakan dan yang mau bergabung atau mendengarkan itu pasti 20%. Jadi kalau kita Eee, memahami ya konsep ini ya, ini basic konsep sebenarnya. Jadi kalau kita paham konsep ini, pada saat kita cerita sama orang dan itu ditolak, kita kan kayak, udah skip. Oh ini menolak, oke skip. Ini belum belum cocok, belum butuh, oke skip. Kita cari yang 20%-nya. Jadi pada saat kita ketemu dengan penolakan, itu kita sudah langsung langsung tuning nih, langsung mikir kalau, "Oh ini saya ketemu yang 80% nih, oke saya akan cari yang 20%-nya," gitu ya. Jadi nggak, apa namanya, kita nggak fokus dengan yang 80% yang nolak-nolak ini nggak usah difokusin, tapi kita fokus sama yang 20%. Karena bisnis multilevel adalah bisnis permainan angka. Semakin banyak yang kita presentasikan, semakin banyak yang kita promosikan, itu probabilitas untuk kita rekrut, untuk join, itu lebih besar. Jadi kalau misalkan selama ini kok belum ada yang join ya Mbak, mungkin jumlah presentasinya dibesarkan lagi. Kok belum ada yang, gabung ya, Mbak? Udah berapa hari nih udah berapa lama join? Baru seminggu. Ayo coba ditambah lagi promosinya. Jadi memang bisnis adalah permainan angka dan itu tidak boleh terputus, gitu ya. Kita lakukan secara konsisten. Nah, kemudian kita lakukan itu dengan berbicara kepada orang yang tepat. Jadi memang pada saat kita ketemu orang, itu ada orang-orang yang mungkin dia meragukan lah, mungkin dia tidak apa ya, istilahnya dia dia ragu, kemudian dia menolak gitu ya, itu biarkan aja. Jangan kita debat, jangan kita bikin dia menolak diri kita. Jadi gini, di multi level itu prinsipnya adalah orang boleh nolak produknya, orang boleh nolak nolak untuk bisnisnya, tapi jangan sampai orang itu menolak orangnya. Beda ya, kalau misalkan dia nolak nolak produk, misalkan, "Bu Santi, ini saya punya produk nih, kolagen nih, bagus banget." "Wah, Mbak Raras, maaf ya Mbak Raras, udah putih nih," gitu kan. Nah, terus kita kita bilang lagi, "Ayo Bu, ayo Mbak Santi, tapi ini bagus, nanti Mbak Santi bisa nih." "Udah pokoknya, saya nggak ini nih." Nah, udah kita skip gitu. Kita cari orang yang benar-benar mau untuk menjalankan bisnisnya. Karena di multi level itu kita cuman cari 2 orang, yang perlu dan yang mau, itu aja. Jadi kita berbicara kepada orang yang tepat. Kemudian saya pernah baca buku, di situ, ada satu judul buku namanya "Satu Tahun Pertama di Multi Level Marketing". Di situ dituliskan bahwa kalau ingin besar di bisnis jaringan atau di bisnis multi level marketing, network marketing, temukan 100 orang pertama dalam bisnis Anda secepat-cepatnya. Jadi temukan 100 orang itu dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pada saat 1 tahun pertama teman-teman bergabung, Bapak Ibu bergabung di bisnis multi level, kemudian menemukan 100 orang pertama, itu ke depan bisnisnya akan sangat mudah untuk jadi besar. Dan itu sudah banyak yang merasakan, karena saya yakin banget di sini di Kameli juga ada leader-leader yang sudah berpengalaman gitu ya, kemudian terjun ke Kameli, pasti pasti merasakan pada saat mereka merekrut 100 orang pertamanya dengan cepat, itu, kesuksesan juga bisa datang dengan cepat. Istilahnya kalau kita bilang success loves speed gitu ya, semakin cepat itu semakin baik. Jadi fokus sama 100 orang nih. Jadi misalkan kita cerita sama orang gitu ya, "Saya nggak mau bisnisnya," oke skip. Kita cari lagi, "Saya nggak butuh bisnisnya," oke skip. "Saya nggak butuh produknya," oke skip. "Oh oke saya tertarik nih, ini gimana penjelasannya?" Nah kita fokus sama orang-orang yang seperti itu. Dan memang ibaratnya, itu kalau kita bilang itu bapernya tuh ditaruh dulu. Jadi kalau berasa kayak, "Aduh kok ditolak aku malu," gitu ya, malu, baper, gengsi, itu ditaruh dulu, disimpan gitu ya, ditaruh di laci, disimpan, dikunci lacinya, dibuang kuncinya. Dah, jadi sisanya kita berfokus pada angka, berfokus pada tujuan dan goals, oke? Nah, kemudian caranya gimana supaya kita bisa menemukan 100 orang itu? Nah, caranya adalah kita bedah daftar nama. Yang pertama, saya mau cek nih teman-teman nih atau Bapak Ibu nih, boleh deh ditulis di kolom komen ya. Coba cek kontak handphone Anda dan coba saya pengen tahu ada berapa nama yang ada di kontak handphonenya Bapak Ibu? Coba, saya mau tahu. Kepo ya, mau tahu. Tapi maksudnya saya mau mau ini nih, mau diskusi nih. Ada berapa kontak? Oke, 1457. Coba saya cek juga nih punya saya ada berapa ya? Saya nggak pernah ngecek eh. Ada 1228. Oke.
Yang lain ada berapa? 1887. Wah, banyak ini Bu Ida. Oke, saya ada 246 kontak. Sorry, 202.000. Oke, ada yang 2.000, ada yang 64.000. Waduh, Bapak ini pasti kerjanya di provider ini, Pak. Soalnya nyimpen database banyak sekali ini. Iya, keren banget ini. Ini Keren udah kayak banget. ini ya, YouTuber ya. Keren banget tuh Pak Hadi. Bener. Pak Hadi mantep HP-nya. Iya, itu kayaknya mantep HP-nya itu. Kemudian ada lagi Lovely Tan. Oke. Ada 6.000. Di direct message ke saya, Mbak, saya punya 6.000 nih gitu. Banyak banget ya. Jadi kurang lebih itu kita punya kontak itu di atas 1.000 ini saya rasa. Teman-teman ini ya. Bapak Ibu ini ya. Wah, luar biasa loh ini. Terus 1.000 orang loh, Pak. Ngumpulinnya dari kapan? Dari kapan coba ngumpulinnya? Itu bisa dari jangka waktu bertahun-tahun ya, Pak ya. Nah, ternyata dari orang-orang yang ada di kontak handphone kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah menyangka kalau kita nggak nyoba. Jadi kita bisa mulai dari situ loh Bapak Ibu. Kita temukan kontak potensial yang dimulai dari orang terdekat Anda. Kalau ada yang bilang orang terdekat itu ada yang adalah orang yang menolak, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Dari situ kita belajar dulu mentalnya supaya kuat dulu gitu loh. Nah, jadi dari kontak potensial ini gitu ya, dari kontak-kontak nomor handphone kita yang 1.000-an tadi itu kita bisa bedah dari situ Bapak Ibu. Nah, kita bedah, kemudian caranya gimana? Kita tuliskan nama-nama yang ada di kontak HP itu ke sebuah buku. Ya, ini ibaratnya pakemnya multi level itu kita bekerja dengan list nama atau daftar nama. Itu kita sediakan sebuah buku dan kita tulis di buku tersebut. Kenapa kok ditulis di buku? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Mbak Raras, aku malas banget nih nulis di buku, udahlah dari handphone aja gitu. Ada yang tahu nggak kenapa harus ditulis di buku? Ada yang tahu nggak kenapa kok harus ditulis di buku? Oke, kalau ditulis akan mudah diingat. Betul sekali, Bu Ainun. Wah, mantap. Ini kayaknya Bu Ainun nih, boleh ini Bu Santi dicatat buat dapat giveaway kali ya. Siap, Bu Ainun. Terima kasih Oke, banyak. oke, siap. Dan Udah Linda dua. juga nih, Bu Linda. Oke, 2 orang aja nih. Oke, 2 orang. Bu Ainun sama Bu Linda kita kasih giveaway ya malam ini ya. Oke, mudah diingat. Wah, ini jadi banyak nih yang jawab nih Bu Santi Bu nih. Wiwi nih, Bu Wiwi. Oke, oke deh, udah cukup 3 ya, cukup ya. Oke, Cukup, oke 3. cukup. Oke, 3 orang nanti dicatat Bu Santi untuk kita kasih giveaway Siap. buat Bu Linda sama Bu Wiwi. Nanti boleh alamat sama nomor teleponnya di DM ya ke Bu Santi. Nanti kita kirimkan giveaway-nya. Ya, Oke, yang kali Santi benar. udah WA ya. Kirim ke WA Siap, Santi. siap. Nah, jadi benar banget kalau misalkan ditulis itu dia akan lebih mudah diingat karena pada saat ditulis itu memori kita tuh akan langsung menangkap bahwa wah, saya pernah menuliskan nama ini nih gitu. Nah, kemudian ada juga Bu Linda. Kalau misalkan Bu Linda ini biar gampang dan bisa checklist siapa yang sudah di follow up atau belum. Itu juga betul sekali. Kemudian mudah diingat dan checklist itu betul sekali, Bu Wiwi ya. Jadi memang fungsinya adalah supaya kita bisa mengingat siapa-siapa yang sudah kita follow up dan kita bisa menuliskan responnya mereka gitu ya. Kita checklist dan kemudian dari yang ditulis itu nanti akan berkembang lagi tuh daftar nama. Misalkan nih eh, saya kenal dengan misalkan Bu Santi. Bu Santi ini tetangga saya. Tetangga saya ini kemudian pada saat saya tawarkan Bu Santi ini menolak. Tapi bisa jadi kita nanti akan meminta referensi dari Bu Santi. Bu Santi kan Bu Santi punya bude ya. Budenya ini kayaknya suka deh pakai skincare. Boleh nggak saya ketemu budenya Bu Santi? Nah, kita akan bisa cari referensi dari orang. Apakah ingin memesan kentang? Tidak dulu. Jadi kita bisa cari referensi dari orang-orang yang sudah kita tuliskan namanya dan enaknya nih kalau ditulis nih pada saat nanti misalkan ada apa-apa sama handphonenya ya ini kita nggak minta karena ini pernah kejadian sama salah satu tim saya. Saya minta tulis di buku, dia tidak melakukan ternyata handphonenya masuk air dan nggak bisa dibuka. Di situ list namanya hilang semua. Kemudian di situ prospekannya hilang semua, hasil follow up-nya hilang semua.
Itu adalah yang banyak sering terjadi. Jadi kita menghindari itu sebisa mungkin ditulis di sebuah buku. Dan pada saat kita mau bercerita tentang bisnis kita atau produk kita, itu ceritakan tanpa peramal. Jadi jangan pernah mikir kayak, wah si Pak Hadi ini ternyata tukang jual pecel nih gitu ya, misalkan ya. Tukang apa bos pecel nih, jangan-jangan dia nggak mau lagi gitu. Nah, jangan. Atau mungkin, wah di sini ada Bu Linda ini sosialita, mau nggak ya sama bisnis saya? Jangan begitu. Jadi kita benar-benar kayak sekedar sharing aja, beri informasi. Bu Linda, sibuk apa nih sekarang gitu kan? Oh iya lagi ini, Bu Linda, ini loh saya tuh sekarang tuh lagi apa namanya, lagi menekuni bisnis nih. Ini kayaknya Bu Linda cocok deh di sini. Saya mau mengembangkan jaringan di daerahnya Bu Linda nih. Nah, begitu. Jadi kita santai aja ngomongnya. Jadi kita ceritakan tanpa meramal supaya itu tidak mempengaruhi gestur kita, nggak mempengaruhi mindset kita terhadap orang yang di eh, yang mau kita ajak bekerja sama gitu. Kemudian ada sebuah hitungan yang namanya adalah 5:1 sama dengan 30. Artinya apa? Ini kita ngomong masalah angka ya. Nah, kalau di angka itu kita konsisten bercerita ke 5 orang per hari, maka dalam 30 hari kita punya 1.500 orang nih. Ya kan? Misalkan nih kita konsisten dan cerita ke 5 orang. Nah, 5 orang ini kadang ada yang nggak dibales loh Bapak Ibu. Jadi dari 5 itu kita cerita tuh kadang mau cerita ini baru mau ya. Kita baru mau cerita. Aku cerita ke Tania deh. Aku cerita ke Tania, kemudian aku cerita ke Mbak Berta, aku cerita ke Mbak Wijaya, aku cerita ke Mbak Forlin, sama aku mau cerita ke misalkan ke Bu Ainun. Nah, belum tentu nih 5 orang ini tuh ngebales WA-nya kita gitu loh. Belum tentu. Baru assalamualaikum aja kadang belum dibales waalaikumsalam loh. Nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Jadi pada saat kita konsisten 5 orang aja. Nah, nanti misal nih, oh ternyata yang jawab Bu Ainun. Waalaikumsalam Mbak Rara, ada yang bisa dibantu. Bu Ainun lagi repot apa, sibuk apa? Bu, saya punya waktu nggak, bisa ngobrol nggak? Kenapa, bisa telepon ya, gitu. Nah, biasanya saya sih menyarankan kalau misalkan kita mau merekrut gitu ya, mau memberikan informasi, itu better dilakukan lewat minimal itu telepon. Jangan WhatsApp. Karena apa, Bapak Ibu, WhatsApp. Diam. Pak ini Pak Yudi nanti. Sebentar. Oh. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena kalau pada saat kita WhatsApp itu sering menimbulkan salah paham. Jadi lebih baik ditelepon, ditanyakan gimana kabarnya, sehat. Nah, kita bangun koneksi di situ. Itu dari yang balas tadi ya, dari 5 orang tadi ternyata yang balas baru Bu Ainun. Nah, Bu Ainun kita ajak ngobrol nih. Setelah diajak ngobrol, oh ternyata responnya bagus. Oke, kita keep 1. Nah, bayangkan kita lakukan itu ke 5 orang tuh setiap hari. Berarti dalam 30 hari itu kita punya 150 orang. Tadi kalau kita ke slide yang sebelumnya, itu ada namanya hukum Pareto. 20%. Berarti kalau dari 150 orang yang sudah kita ceritakan dalam sebulan, itu dikalikan 20% aja, berarti ada 30 orang yang bergabung. Luar biasa loh ini, permainan angka banget. Dan itu memang sudah dibuktikan oleh teman-teman atau leader-leader yang berhasil di bisnis multilevel. Semakin banyak mereka menyebarkan informasi, semakin banyak mereka bercerita, dan semakin konsisten mereka bercerita, itu kans atau probabilitas kita sukses di bisnis ini itu semakin gede. Jadi diingat-ingat aja Bapak Ibu, konsisten cerita ke 5 orang per hari, dalam 30 hari kita punya 150 orang yang sudah kita ceritakan. 20% bergabung aja, itu sekitar 30 orang kita punya new member di bulan ini. Gitu ya. Bisa kebayang ya, itu mungkin bisa jadi kayak, oh iya ya, oke saya mulai. Dimulai aja, nggak usah tergesa-gesa. Jadi konsisten, Senin 5 orang, Selasa 5 orang, Rabu 5 orang, itu lebih sulit Bapak Ibu. Biasanya ya, kalau baru mulai itu Senin 20 orang nih, nanti Selasa 10 orang. Nah, nanti Rabu 5 orang, biasanya begitu. Tapi nggak usah terburu-buru, 5 orang aja setiap hari. Karena kita juga melatih konsisten sama disiplin. Nah, itu adalah bedah daftar nama. Kemudian nanti pada saat kita sudah mulai merekrut, kita akan menemukan tim-tim yang handal. Nah, ciri-ciri tim yang handal itu apa? Adalah orang yang hardworking, persisten dan konsisten melakukan bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menemukan tim yang handal, berarti harus kitanya dulu menjadi orang yang handal. Kitanya dulu harus hardworking, kitanya dulu harus persisten, konsisten melakukan bisnisnya. Kalau misalkan kita sudah melakukan ini ya, ciri-ciri ini, insya Allah Bapak Ibu,
nggak mungkin kita dikumpulin sama orang yang bukan dengan golongannya. Pasti akan segolongan, pasti akan sejenis. Makanya kalau kita menciptakan habit ini hardworking, reliable, teachable, itu insya Allah kita akan juga menemukan tim-tim yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reliable, temukan 20% orang yang berkomitmen dan bisa diandalkan dalam bisnis. Karena di dalam bisnis itu kita perlu orang yang komitmen. Nah, memang jumlahnya tidak banyak Bapak Ibu, 20%. Tapi no problem, dari 20% itulah nanti akan muncul orang-orang baru yang bisa mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah teachable, mau belajar dan mau mengajarkan atau leader by example. Jadi sebelum kita menjadi seorang leader, itu kan kita akan belajar tuh. Nah, pada saat kita belajar, ya kita harus jadi orang yang teachable, bisa diajarin gitu. Nah, pada saat kita bisa jadi orang yang teachable, kita nanti akan bisa mengajarkan atau menjadi contoh untuk tim-tim kita gitu ya. Jadi ibaratnya kita bangun dulu nih habit ini dulu. Nah, ketika kita sudah bangun habit ini, nanti kita pasti bisa ketemu dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri sama seperti ini. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Mbak. Ya, sudah jelas. Jelas Mbak Laras. Oke. Aduh, mohon maaf ya ini sama agak flu jadi mungkin agak pilek, agak bindeng. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kemudian next step gitu ya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah kita presentasi, kita bedah nama adalah kita melakukan follow up. Jadi sebenarnya kegagalan terbesar dalam merekrut adalah tidak melakukan follow up. Kalau Bapak Ibu sudah nyapa tadi 5 orang, sudah nyapa 150 orang dalam 1 bulan, kemudian Bapak Ibu tidak melakukan follow up, itu berarti kegagalannya terjadi di situ. Jadi sebenarnya pada saat kita mau rekrut orang, itu kuncinya ada di follow up Bapak Ibu. Bahkan follow up itu jadi poin yang sangat krusial. Kenapa? Karena follow up itu fungsinya adalah sebagai membangun koneksi. Jadi jangan semata-mata pada saat kita follow up, itu kita benar-benar kayak, oh saya maunya dia join, atau kita tuh the point banget, kamu join nggak? Kamu ini nggak? Gitu. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita follow up itu adalah tujuannya membangun koneksi, membangun hubungan baik dulu. Nah, pada saat kita sudah membangun hubungan baik, bisa jadi mungkin pada saat ini yang calon mitra kita itu belum ada kemauan atau belum ada kemampuan untuk bergabung. Nanti di hari lain pada saat dia sudah melihat kita lebih apa ya, oh kita lebih berkembang nih, kita punya bonus yang cukup bagus nih. Nah, itu nanti mereka akan baru mau join. Jadi sebetulnya adalah follow up itu fungsinya sebagai membangun koneksi. Kita bangun koneksinya yang baik, gitu ya, disapa, walaupun dia nggak join itu jangan dimusuhin, jangan diblok nomornya, terus jangan diomong-omongin, nggak perlu Bapak Ibu ya. Pokoknya kita niatnya adalah kita berbagi informasi aja ke calon mitra kita. Nah, kemudian follow up itu juga berfungsi sebagai mengedukasi hal-hal yang menjadi keraguan calon mitra, karena biasanya nih pada saat kita cerita di awal, biasanya mereka tidak akan langsung memutuskan, tapi mereka akan mencerna dulu tuh, mempelajari dulu yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan. Nah, fungsi dari follow up itu adalah mengedukasi dan menjawab keraguan calon mitra. Misalkan nih, loh, berarti kalau misalkan bisnis seperti ini, misalkan ya, bisnis seperti ini nanti saya bisa ditipu dong. Nah, kita bisa jelasin, oh ini bukan penipuan Bapak, ini kita ada produknya, kemudian kita legalitasnya udah lengkap. Tidak ada Pak, kalau multi level dengan perusahaan yang jelas dan produk yang bagus itu jadi menipu itu enggak gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan di situ. Misalkan juga terjadi penolakan yang lain yang karena dia belum yakin gitu ya. Itu kita bisa memberikan edukasi yang lebih detail pada saat follow up. Nah, kemudian caranya adalah kita memahami posisi calon mitra, kita tempatkan dulu posisinya pada saat kita cerita, kita tanya kabar, misalkan kabarnya pun kurang baik, ya sudah, jangan dilanjutkan dulu. Kalau misalkan dia lagi dalam kondisi baik, kita call juga beliaunya open mind,
bisa kita ajak ngobrol, oke, baru kita ngobrol tuh yang enak. Bu, ini kata-kata ini ya, kata-kata ini nih sering saya pakai pada saat saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung. Dari dulu, mungkin bisa dicontoh ya, jadi dari dulu pada saat saya sempat di beberapa perusahaan itu, saya selalu bilang begini, Ibu, Ibu sekarang misalkan nih, Bu Santi sekarang ini kan lagi di Depok ya Bu ya. Bu, kebetulan nih Bu, Raras nih punya bisnis baru nih. Kayaknya Raras nih perlu pengembangan deh bisnisnya di daerah Depok. Oh, bisnis apa Mbak Raras? Nah, ini bisnisnya Bu. Ibu pernah dengar nggak Kameli? Belum. Nah, ini saya sekarang lagi menekuni bisnis ini nih. Nah, kayaknya bisnis ini cocok deh buat Bu Santi. Ayo kapan Bu ada waktu kita ngobrol gitu ya. Mau via Zoom boleh atau mau misalkan satu tempat ketemuan gitu juga boleh satu daerah. Jadi Raras lebih sering menggunakan kata-kata mau mengembangkan jaringan bisnis, mau mengembangkan bisnis ketimbang ayo join, ayo rekrut, ayo ya itu mungkin bisa lebih diperhalus dengan kata-kata kita mau mengembangkan jaringan di daerah mana, di daerah tempat calon mitra kita berada. Misalkan di sini ada, misalkan ada siapa ya? Misalkan di sini ada, bentar-bentar. Oke, ada Bu Desi misalkan. Saya pasti akan bilang, Bu Desi, saya lagi ini nih, lagi bangun bisnis nih. Di Malang ini belum ada nih mitra saya. Yuk kita kembangin Malang bareng-bareng. Nah itu mungkin itu bisa lebih bisa lebih kena tuh untuk ke calon-calon mitra yang mau kita ajak join. Nah kemudian bantu mereka ambil keputusan. Jadi pada saat mereka melakukan ini ya, melakukan pada saat mereka sudah menerima informasi dari kita, mereka akan ada saat mereka susah untuk mengambil keputusan. Nah, fungsinya dari follow up adalah kita membantu mereka mengambil keputusan. Apakah, Mbak, saya galau nih, saya mau ambil paket silver atau paket gold gitu. Nah, itu kita bisa bantu di situ melalui proses follow up. Kemudian merupakan proses paling krusial dalam rekrut dan follow up bisa dilakukan berkali-kali. Jadi misalkan follow up itu tidak dilakukan sekali langsung join, tapi mungkin bisa diulang hingga beberapa kali. Bahkan itu ada timeline-nya dalam artian hari ini kita cerita, satu hari kemudian 1 day, 3 day, 7 day, 14 day gitu ya. Jadi 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari itu adalah jangka waktu yang bisa kita lakukan untuk follow up gitu ya. Jadi 1 hari, gimana kemarin udah dipelajari? Oh belum sempat aku. Oh oke. Nanti kita kabaran lagi ya. Oke oke gitu. 3 hari kemudian tanya lagi. Apa kabar, sehat? Sehat gitu. Gimana kemarin? Oh iya nih kok masih ada perlu ini. Nanti aku baca. Nah itu kita bisa lakukan terus itu sampai dengan 90 hari gitu. Jadi ibaratnya pengulangan dalam follow up itu boleh dilakukan gitu ya. Jadi jangan putus asa pada saat follow up pertama itu belum mendapat jawaban yang bagus. Kemudian kita bisa, nah next-nya adalah meningkatkan sales dari mitra bisnis. Oke, sampai sini suaranya masih jelas ya? Jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita punya kolaborasi hebat untuk meningkatkan sales dari mitra bisnis kita. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah 1000 banding 1 dan 1 banding 1000, mungkin ada yang masih ingat konsep 1000 banding 1 dan 1 banding 1000, ada yang tahu? Ayo, cepat-cepatan jawab nih. Bisa jadi dapat hadiah dari Mbak Raras. Satu aja nih kayaknya nih Bu Santi. Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Oke, Jujur-jujurnya tahu, tapi malu-malu jawabnya nih. oke. Tahu. Oh, saya tahu. Ya, oke. Nah, misal nih, kita tahu ya. Oke, jadi 1000 banding 1 atau 1 banding 1000. Jadi gini, pada saat kita berbisnis multi level itu, eh, kita itu berbicara tentang bisnis duplikasi. Jadi semakin banyak orang yang bergabung, itu semakin baik. Jadi konsepnya adalah bukan satu orang belanja 1000 produk gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita tahu sistem reseller itu kan satu orang belanjanya banyak gitu ya, 1000 produk gitu. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita konsepnya adalah 1000 orang belanja produk. Jadi kita perbanyak orang-orang
yang ada di jaringan kita, kemudian masing-masing itu melakukan pembelian satu produk. Nah, BV ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu ada BV point gitu ya, point group, BV group itu ya. Nah, BV itu dikumpulkan tidak dari satu orang Bapak Ibu, tapi dikumpulkan dari 1.000 orang. 1.000 orang itu udah artinya dari banyak orang, banyak tim yang kita bangun. Gitu ya. Jadi semakin banyak tim yang bergabung di bisnis kita, walaupun mereka hanya melakukan pembelanjaan satu barang aja setiap bulan, itu omsetnya, itu perkaliannya, duplikasinya itu sudah bisa menghasilkan income yang luar biasa. Daripada kita nih, satu orang nih, misalkan Bu, tadi ada siapa ya? Saya cek dulu. Misalkan ada Bu Ana tuh. Bu Ana beli satu produk gitu, satu Armoin, beli 1.000 box Armoin dijual sendiri. Itu capek Ibu, kita kerja sendiri namanya. Tapi kalau di multi level marketing, di network marketing, kita kerjanya bareng-bareng, kita kerjanya itu teamwork. Jadi sebisa mungkin kita gedein jaringannya supaya masing-masing jaringan itu aktif dan menggunakan produk minimal satu. Nah, setelah setelah mitra kita ini, mitra Kameli ini sudah melakukan rekrutmen hingga 1.000 orang gitu ya. Maksudnya sebanyak-banyaknya gitu ya, mungkin ada 1.000 orang di jaringannya, masing-masing kan belanja satu tuh. Nah, kemudian kita dari pihak manajemen akan bantu boosting sales-nya dengan cara memberikan promo gitu ya. Jadi tugasnya dari mitra Kameli adalah melakukan rekrutmen, melakukan pengembangan bisnis jaringannya itu sebanyak-banyaknya, dan kami dari pihak manajemen adalah membantu untuk memboosting sales-nya dengan cara menaikkan atau memberikan promo. Seperti promo yang lagi kita mau selenggarakan ini ya, dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari, itu ya. Nah, kemudian dalam bisnis jaringan itu kita membangun manusianya dan manusianya yang membangun bisnisnya. Jadi ibaratnya adalah kita develop dulu nih manusianya, kemudian manusianya ini akan membangun jaringannya atau bisnisnya. Karena pada saat rekrut naik, itu sales akan otomatis naik. Oke? Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari upgrade 30 hari upgrade. Jadi gini, kan di Kameli itu ada beberapa paket dari bronze, gitu ya. Nah, kita kan paling optimal itu ada di paket gold gitu, dengan benefit yang banyak banget tuh di paket gold gitu ya. Nah, pada saat kita join di paket mungkin di paket bronze, di paket silver, kita memberikan waktu untuk 30 hari bisa upgrade ke paket gold untuk lebih optimal bonusnya ya. Nah, misalkan teman-teman bergabung di paket bronze atau silver, usahakan sampai dengan 30 hari itu melakukan upgrade paket. Supaya apa? Pada saat nanti 30 hari sudah terupgrade di gold, teman-teman benefitnya bisa jauh lebih banyak gitu loh. Jadi fokus untuk kejar upgrade paket secepat-cepatnya dalam kurun waktu 30 hari semenjak bergabung. Nah, kemudian setelah itu kita bisa edukasi mitra kita tuh. Jadi kita edukasi mitra kita tentang marketing plan, tentang benefit produk gitu ya, dan benefit dari upgrade paket. Karena apa? Paket gold itu paling optimal. Pada saat kita rekrut orang aja, kita bisa dapat 45% dari perkalian BV. Bonus pairingnya ada 15% dari perkalian BV. Kemudian bonus unilevelnya itu 5% dari total akumulasi BV pribadi yang kita sponsorin itu sampai dengan level kedalaman ke-6. Itu luar biasa banget potensinya tuh luar biasa banget. Kemarin pun pada saat teman-teman dari Kameli itu presentasi gitu ke leader-leader besar, mereka mengatakan bahwa ini potensi bisnisnya luar biasa banget gitu loh. Jadi pada saat kita sudah bisa mengedukasi mitra kita tentang marketing plan, kemudian sudah tahu benefit dari upgrade-nya, maka kita bantu mereka untuk juga melakukan melakukan kegiatan bisnis yang bisa membantu mereka untuk upgrade paketnya. Mungkin kita bantu mereka untuk promosi penjualan gitu-gitu ya. Jadi kita edukasi mitra kita, kemudian lakukan promosi dan presentasi, lakukan promosi secara rutin baik online maupun offline, dan lakukan presentasi kepada calon mitra, serta bantu mitra Anda untuk melakukan presentasi. Jadi untuk nge-boosting sales atau menaikkan sales itu kita memang harus banyak promosi dan presentasi, lakukan secara rutin baik online maupun offline, dan lakukan presentasi tersebut
kepada calon mitra, gitu ya. Serta kita bantu calon mitra kita bantu mitra kita untuk melakukan presentasi juga. Kemudian, oke, manfaatkan promo yang sudah disediakan perusahaan. Promo merupakan bentuk support perusahaan untuk mitra Kameli. Nah, kita ini punya promo Up Your Sales untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Januari. Jadi promo tersebut itu dihitung dari akumulasi BV Group dari BV Group kiri dan kanan, gitu ya. Nah, kalau misalkan masing-masing mencapai 200 BV kiri dan kanan 200, kiri 200 akan mendapatkan voucher sebesar 500.000. Kemudian jika mencapai BV Group kiri 500 dan kanan 500 mendapatkan voucher 1.000. Kemudian kalau kiri dan kanan masing-masing mendapatkan BV 1.500 maka mendapatkan handphone senilai 2 juta atau boleh diuangkan. Kemudian kalau masing-masing itu di kiri 3.000 poin dan kanan 3.000 poin, 3.000 BV, maka mendapatkan televisi senilai 3,5 juta atau uang setara dengan itu. Kemudian untuk grup BV kiri 5.000 dan grup BV kanan 5.000 bisa mendapatkan e-bike senilai 4,5 juta atau bisa diuangkan dengan senilai itu. Kemudian kalau masing-masing grup kiri dan kanan akumulasinya mencapai 7.000 maka bisa mendapatkan emas senilai 5,5 juta atau boleh diuangkan. Kemudian untuk mencapai grup 10.000 kiri 10.000 kanan juga bisa mendapatkan laptop senilai 7 juta atau bisa diuangkan sampai akhir periode itu bisa mengumpulkan BV Group sebelah kiri 15.000, sebelah kanan 15.000, bisa dapat motor senilai 15 juta atau bisa diuangkan. Jadi kita sounding promo Up Your Sales ini ke tim kita supaya tim kita juga semangat untuk mengembangkan bisnisnya juga gitu loh. Jadi kita nggak ngerti nih, mungkin mereka akan mengejar salah satu dari sini. Dan memang setelah kita cek per hari ini aja udah banyak leader yang terkualifikasi nih. Jadi buruan, mumpung ini masih di awal, kita cepet-cepetan untuk bergeraknya supaya bisa segera mendapatkan atau mengejar kualifikasi yang sudah disediakan sama perusahaan. Kemudian, nah kita juga ada trip to Bali. Siapa yang mau ke Bali? Gratis? Ada yang mau ikut ke Bali gratis? Sorry. Ada yang mau ikut ke Bali gratis? Mau, Ada? Mbak Mau. Mau dong, kalau bisa semuanya berangkat. Oke. Kalau mau, misalnya Mbak Raras. mau tapi lemes banget sih. Mau nggak sih? Mau. Mau Nggak bisa banget. kenceng-kenceng, anak tidur. Tapi lemes soalnya pulang kerja. Oke. Yang Makanya paling biar- kenceng Bu Santi. Iya, yang Semuanya pakai banget. Maunya pakai banget, Putri. Iya, yang paling kenceng kok maunya Bu Santi ya, kayaknya ya, gitu ya. Jadi kita mau ada jalan-jalan ke Bali, gitu ya, 3 hari 2 malam, semuanya free dari Kameli, mulai dari tiket PP gratis, gitu ya. Misalkan domisilinya di mana, itu diberikan tiket PP gratis dari bandara. Kemudian kita berikan juga akomodasi hotel berbintang di Med Club Hotel Bali bintang 5 dan itu luar biasa banget. Kemarin waktu kita di-share fotonya sama Pak Yudi, kita nebaknya begini, loh Pak, ini di Maldives Pak. Loh, kita trip ke Maldives Pak. Enggak, itu di Bali. Oh oke, mirip Maldives. Mungkin next nanti kita bisa ke Maldives ya Pak Yudi ya. Nah itu jadi, Amin. ya itu jadi untuk pertama kali ini trip pertamanya Kameli dan ayo Bapak Ibu wajib kejar banget. Ini sangat mudah banget kualifikasinya. Itu hanya 3.000 BV. Akumulasi BV rekrut mulai periode 2023 sampai dengan Januari 2024. 3.000 BV Bapak Ibu itu dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi karena Agustus sudah berlalu, kita hitung sebagai 5 bulan ya. Jadi 3.000 dibagi 5, itu masing-masing per bulan kita cuma perlu merekrut tim itu akumulasinya adalah 600 BV. Kalau gold aja itu di harga 1,6 itu menghasilkan 60 BV, maka kita cukup ketemu dengan 10 orang aja yang join di gold per bulan. 10 orang join di gold per bulan selama 5 bulan sampai dengan Januari itu kita bisa dapat tiket ini gratis Bapak Ibu. Semuanya ditanggung Kameli. Di sana juga ada gathering party katanya Pak Yudi. Nanti kita siap party di sana, kita bikin acara rekognisi. Wih, luar biasa banget. Maldives ya Pak ya tuh.
Maldives bisa banget. Pak Yudi mah udah ngejanji, kalau udah Pak Yudi yang ngomong tuh udah berangkat semua. Maldives gitu. Tapi di awal kita Maldives mini dulu ya Pak ya. Maldives mini itu yang Maldives yang endek-endekan Pak, yang deket-deket aja gitu. Jadi Pemanasannya yang deket-deket dulu ya Mbak Ras. betul, kita pemanasan dulu ini warming up. Nanti kalau misalkan ini sudah tercapai ternyata yang berangkat 500 mitra Kameli berangkat ke Bali ya kita langsung gaskan ke Maldives ya Pak. Nggak pakai kualifikasi kita langsung berangkat ke Maldives Pak. Itu Pak Yudi kemarin bilangnya sih gitu. Nah, jadi oke, next Korea. Iya Pak, nih banyak yang request Korea. Tuh, ada acara gala dinner, ada acara rekognisi di Bali. Luar biasa banget. Pokoknya udahlah have fun banget di Bali. Jadi wajib banget dikejar ya untuk trip ini. Oke. Kemudian udah seneng-senengnya di Bali, udah seneng, udah punya bayangan, oh saya harus ke Bali nih, saya harus ngapain? Oke, kita harus duplikasi. Duplikasi adalah kunci sukses menciptakan jaringan yang kokoh. Nah, duplikasi itu artinya apa? Di bisnis multi level itu kan bisnis yang melipat gandakan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ngajak-ngajak. Kalau misalkan nih ya, eh, apa namanya? Kalau misalkan nih ibaratnya ada tukang masak, enak masakannya. Terus kemudian kita tanya resepnya. Ini resepnya apa nih nasi goreng bisa enak banget? Pasti kita nggak akan dikasih tahu Bapak Ibu. Karena apa? Oh itu rahasia saya. Nah kok, oke. Ini rahasia saya nih. Sebentar-sebentar. Ini kok kayaknya. Wait. Sebentar. Kayaknya ini ada ini deh. Bentar ya. Coba saya ini. Buffering ya? Bentar-bentar. Saya cek dulu. Kayaknya jaringannya nggak bagus nih. Mohon waktu ya. Mohon waktu ya. Di Santi lancar sih Mbak. Bisa di Bu Santi lancar. Ini kayaknya Iya, di lancar. Laras nih buffering nih kayaknya. Bentar. Mohon waktu sebentar. Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu ya untuk yang oke, ya the house now. Oke, sebentar. Ini saya kayaknya buffering sebentar. Oke, kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Jelas Kelihatan. nggak? Masih. Kelihatan Mbak, Oke. sudah kelihatan. Ini sudah. Benar ini udah. Kemudian oke, diduplikasi. Nah, jadi gini, bisnis multi level itu kan bisnis yang melipat gandakan. Tadi kan saya cerita kalau misalkan kita ada eh, rumah makan, dia jualan masakan enak, terus kemudian kita tanya resepnya ke kokinya, pasti tidak akan diberikan. Karena apa? Ya, maunya kaya sendiri, maunya sukses sendiri gitu ya. Tapi kalau di multi level enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau kaya, mau sukses, tinggal tanya ke upline aja, tinggal tanya ke leadernya, tinggal tanya ke manajemen, gimana caranya supaya saya bisa sukses, gimana caranya saya bisa uangnya banyak, itu akan dikasih tahu Bapak Ibu. Karena apa? Di sini tuh kita suksesnya barengan, gitu ya. Dan ini tuh bisnis melipat gandakan dengan cara kita menduplikasikan apa yang kita duplikasikan. Jadi duplikasi itu uh, adalah kunci dari berkembangnya bisnis jaringan. Kalau jaringannya mau kokoh, itu kita harus bisa menduplikasikan hal yang kita lakukan. Duplikasi berarti mewariskan ke bawah, menanamkan pengetahuan, mengajarkan, melatih downline Anda. Dan duplikasi bertujuan untuk memperbesar jaringan sehingga berkembang menjadi jaringan bisnis yang kokoh. Jadi diduplikasilah kita mengajarkan sistem bisnis yang baik. Kemudian apa aja yang diduplikasi? Yang pertama adalah mindset. Jadi mindset sukses itu harus kita ciptakan dan kita bisa duplikasikan ke mitra yang kita rekrut. Seperti yang tadi disampaikan adalah leader by example. Jadi mindset itu harus sukses. Jadi kalau kita gak ada mindset suksesnya, kita orangnya pesimis, terus belum udah putus asa, itu sangat berpengaruh banget Bapak Ibu ke perkembangan jaringan. Tapi kalau kita mindsetnya itu optimis, kita
yakin kita bisa sukses di Kameli gitu ya, itu nanti kita akan menciptakan vibes atau energi yang itu bisa diduplikasikan dan energinya tuh nular gitu loh. Kalau dulu misalkan dulu banyak yang bilang semangat menularkan semangat, itu benar banget. Gimana caranya kita pada saat berbisnis itu kita punya mindset itu harus sukses dulu. Dan itu nanti yang harus kita wariskan nih ke jaringan kita supaya mereka juga memiliki mindset yang positif dan mindset yang bisa sukses. Nah, kemudian setelah mindset itu kita salurkan gitu ya energinya ya. Nah, kita juga harus menduplikasikan sikap. Sikap apa sih yang baik dalam bisnis jaringan? Yang pertama adalah teachable, bisa diajarin. Kemudian yang kedua adalah edifikasi. Edifikasi itu adalah kita melakukan ini ya, melakukan respect gitu ya. Kita respect dari dalam hati itu kepada upline atau leader kita dan kita ibaratnya membangun posturnya mereka supaya orang-orang yang kita nanti ajak presentasi itu bisa melihat upline kita atau leader kita itu sebagai postur yang dibanggakan gitu. Jadi misalkan nih gampangannya gini, kalau misalkan ada tukang bakso bilang baksonya enak, misalkan nih Pak Hadi nih jualan bakso, terus Pak Hadi bilang, bakso saya enak loh. Nah, orang-orang tuh kan agak nggak percaya, loh ya kan Bapak yang jualan ya pasti Bapak bilang enak gitu. Tapi kalau misalkan Pak Hadi itu punya temen, nah Pak, misalkan nih saya beli bakso di tokonya Pak Hadi, terus saya cerita ke Pak Yudi nih, Pak Yudi, baksonya Pak Hadi itu loh enak gitu kan. Nah, Pak Yudi nanti, oh masa tak enak tak? Iya. Nah, akhirnya Pak Yudi nyoba, oh iya ternyata enak. Nah, jadi kita itu tidak bisa mengedifikasi diri kita sendiri gitu ya. Jadi Pak Hadi itu nggak bisa tuh bilang ke orang-orang kok baksonya dia enak. Dia harus memerlukan apa ya, ibaratnya pandangan orang lain gitu ya. Itu sebagai atau respeknya orang lain itu sebagai pembentuk postur dari baksonya Pak Hadi. Nah, demikian juga dengan leader tersebut atau edifikasi upline tersebut. Kemudian kita wajib edifikasi upline atau leader, lalu kita respect dengan upline, leader, kemudian kita respect dengan jaringan kita, downline kita, jangan semena-mena sama downline kita gitu ya. Mikirnya bahwa downline itu bukan anak buah ya di sini Bapak Ibu. Jadi downline itu adalah mitra kita. Mitra yang kita ajak, berarti kita bertanggung jawab atas ibaratnya kita bertanggung jawab mengajarkan. Selama dia mau sukses, kita dampingin itu. Jadi kita pelihara rasa respect tersebut terhadap tim kita. Kemudian kita bisa mewariskan atau menduplikasikan positive attitude yang lain. Lalu kemudian cara kerja. Nah, cara kerja ini yang bisa kita duplikasikan adalah menemukan goals. Jadi kita pada saat bergabung di bisnis jaringan itu paling nggak kita ada goals nih, ada tujuan yang kita capai. Kemudian kita beritahu ke mereka, kita ajarkan mereka untuk bisa menemukan hot button atau tombol panasnya itu kenapa sih, motivasinya apa sih ngerjain bisnis ini. Itu harus kita temukan dari downline-downline kita. Nah, setelah downline kita menemukan motivasinya apa, kita juga menemukan motivasi kita apa, baru kita membedah daftar nama. Setelah membedah daftar nama, kita presentasi, kemudian kita promosi, kita mengikuti training dan kita melakukan training lalu mengikuti sistem dalam bisnis jaringan. Kemudian yang kita duplikasikan lagi adalah waktu, menjadikan 2 jam sehari menjadi 22 jam per hari. Nah, Bapak Ibu tahu kalau misalkan kita bekerja, itu biasanya kita akan bekerja maksimal di 8 jam. Tapi di bisnis jaringan, kita nggak perlu kerja selama 8 jam. Kita bisa sambil dengan kegiatan yang lain, kita cukup meluangkan waktu 2 jam aja gitu ya untuk melakukan bisnis. Nah, pada saat kita mengajak 10 orang dan masing-masing juga meluangkan waktu 2 jam, maka kita punya 22 jam waktu kerja dalam sehari. Jadi kita bisa duplikasikan waktu, menjadikan waktu yang tadi 2 jam itu kalau kita kerjakan sendirian, dan kita rekrut orang gitu ya, kita ajak orang bareng kerja, dan kita ajarkan yang sama, kita nggak jadi cuma punya 2 jam, tapi kita punya 22 jam sehari. Padahal dalam satu hari waktu ada 24 jam. Tapi kita bisa punya waktu 22 jam kerja dalam sehari dengan cara menduplikasikan bisnis yang kita kerjakan. Oke, jadi setelah tahu cara-caranya, itu sekarang kita tinggal kita tinggal mengkoreksi diri kita sendiri, kita tinggal mengembalikan ke diri kita sendiri mana yang lebih besar antara alasan atau action kita. Jadi alasan itu selalu ada, tapi
Tapi orang yang bisa ngalahin alasan dan lebih memperbanyak action itu adalah orang yang menang. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu malam ini. Terima kasih. Saya Raras dari PT Kamelindo Global Amarta. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Buka sesi tanya jawab. Bu Santi. Silakan yang masih mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Raras bisa via chat atau boleh open mic. Mumpung Mbak Rarasnya sedang semangat nih. Lagi ada Mbak Rarasnya nih yang biasanya super sibuk Mbak Raras. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas tadi dari presentasinya Mbak Raras. Sepertinya leader-leadernya udah hebat-hebat semua nih Mbak Ras. Nggak ada Kayaknya pertanyaan lagi atau ada permintaan kuis kali. Di WA langsung permintaan kuis aja Mbak Santi. Waduh. Mbak Ras, ada pertanyaan kah? ada pertanyaan kah mungkin tentang rekrut-rekrutnya? Mungkin ada kesulitan dalam rekrut atau mungkin ada yang bisa dibantu konsultasinya. Boleh ditanyakan. Atau Jelas, sudah Mbak cukup Raras. jelas semua? Jelas, Ta. Sudah cukup jelas. jelas. Cukup Ya, jelas. alhamdulillah. Kalau saya pribadi cukup jelas. Oke, kalau Bu Linda sudah cukup jelas. Sudah. Tinggal menerapkan saja, semakin semangat. Oh, oke. Terima kasih. Kemudian, oke, yang lain. Mungkin yang lain, Bu Santi? Iya, kayaknya ini semua yang soalnya datang hari ini kan leader-leader besar semua nih Mbak Ras. Makanya jadi semua tinggal tadi seperti kata Bu Linda tinggal menerapkan. Tinggal menerapkan. Soalnya kayaknya udah tahu-tahu udah hebat-hebat semua nih. Kalau Luar dilihat biasa. dari jaringannya, wow, sudah wow sekali. Sudah bawa semua. Luar biasa loh. Luar Luar biasa. biasa banget. Atau takutnya ketiduran, Bu Santi? Enggak ya? Enggak sepi. Kayak Enggak ya? sepi-sepi gimana gitu. Ngobrol Iya. santai aja kalau gitu nih. Atau Santai. Rarasnya nih mau Aman-aman, ngasih nggak tidur. pertanyaan Atau atau gimana? Pak Yudi. Oh iya, bener nih Pak Yudi. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Pak Yudi? Tambahkan Pak Yudi, mau ditambahkan. Tadi juga Pak Yudi sinyalnya juga lagi up and down Mbak Raras. Oh gitu. Mungkin, Pak Yudi bisa minta tolong dibantu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ngeboosting nih Pak Yudi nih. Kalau Pak Yudi mah ahlinya untuk ngeboosting sales dan rekrut nih. top of the best pokoknya Bapakku ini. Siap. Bapak, udah bisa belum sinyalnya Pak Yudi? Saya newbie, mau nerapin dulu step by step-nya. Makasih Mbak Raras. Terima kasih Oke. banyak Bu Ida. Bu Ida cukup jelas ya berarti ya. Cukup, sudah banyak pada paham. Oh, Pak Yudi yang jawab di sini. Pak Yudi sekarang kasih itu dong Pak Yudi. Mungkin ada yang ini gak? Misalkan ada mungkin dari Pak Yudi ada yang bisa disampaikan biar lebih semangat lagi ngeboostingnya Pak. Kayaknya emang sinyalnya Mbak Ras, jadi Pak Yudi suka bingung juga nih. Ya, halo. Nah, itu boleh siap Pak Yudi. Iya, sinyalku emang saya lagi di jalan, Mbak. Jadi jelek sinyal. Iya, bergema Pak. Maaf, berisik. Oke, Ya, siap. jadi kalau tadi presentasinya kan sudah melihatnya, jadi sudah clear sih, menurut saya sih udah clear. Apa yang mesti dilakukan ya, tahap-tahapannya apa, gitu ya. Sudah clear saya lihat ya. Jadi presentasinya bagus dan jadi tinggal benar kata Bu Linda, tinggal terapin ya kita ya. Halo. Ya, Pak Yudi. Ya, jadi Keren-keren ini. tinggal nerapin aja gimana menjalankan bisnisnya. Tim kita juga dari Kameli juga selalu sigap ya membantu. Intinya jangan pernah jangan bosan-bosan lah, jangan bosan-bosan untuk bertanya dan belajar ya. Ada kendala, jangan diam, jangan ditanggung sendiri, apapun jangan dibiarkan menjadi pertanyaan di kepala sendiri. Coba di share ke tim Kameli apa yang bisa kita support ya, apa yang kita bisa bantu untuk membangun jaringan teman-teman ya. Jadi salah satu bentuk support itu ya, di awal kita udah baru running sebulan, kita udah luncurkan program ya.
baik buat rekrut maupun buat penjualan ya. Jadi itu baru salah satu bentuk support kita ke teman-teman. Next akan banyak support lagi yang kita berikan ya. Misalkan teman-teman juga pengen lebih melakukan percepatan dalam merekrut misalkan. Jadi teman-teman mau ngadain kumpulin orang gitu ya. Pokoknya free. Kita siapin tempatnya, konsumsinya semua dari perusahaan. Teman-teman tinggal kumpulin timnya ya, yang tadi jelaskan 1.000 banding 1 banding 1.000 bisa diterapkan, 1 orang bawa 1 temennya ya, kemungkinan juga itu buat ya join di suatu acara event atau mini event itu sangat besar ya, dibanding kalau kita datangin satu-satu ya, itu jauh lebih efektif ya. Jadi teman-teman kalau di sini mau Pak saya ada 5 orang 10 orang, saya dikabarin, nanti kita coba provide ya, karena itu juga salah satu bentuk support dari kita gitu ya. Jadi tinggal bagaimana cara teman-teman menjalankan bisnisnya ya. Toolsnya sudah lengkap, cukup banyak ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, jangan sungkan-sungkan untuk kontak tim Kameli ya. Di sini ada Mbak Raras, ada Mbak Santi ya, yang siap bantu ya. Jadi pokoknya kita selalu mensupport ya. Jangan tidak berkembang sendiri kita ya. Kita berkembang bareng-bareng di sini. Oke, dari saya itu aja ya. Sorry berisik, juga lagi di jalan ya. Terima kasih, semangat buat semua ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi. Semoga yang lain bisa semangat ya, makin semangat lagi, bisa ke boosting lagi untuk merekrutnya. Dan seperti kata Pak Yudi tadi, nggak usah malu-malu untuk bisa sharing ke tim manajemennya Kameli, ataupun mungkin ada butuh bantuan apa untuk supportnya di tim, bisa hubungi Mbak Raras atau Santi atau juga ke Pak Yudi. Nah, pokoknya kita dari tim Kameli akan selalu dengan senang hati membantu semua teman-teman yang datang hari ini dan juga yang akan datang ke Kameli. Terima kasih banyak. Mbak Ras, ada lagi mau disampaikan? Terima kasih banyak. Oh, itu Pak Yudi ada pertanyaan. Pak Yudi, ini tanya ke Pak Yudi ya, berarti ya. Oke, Pak Yudi mau dijawab. Pak Yudi, saya lagi di jalan, mungkin sinyalnya kayak tadi tuh susah juga nih. Pak Yudi bisa Pak Yudi lah kalau lagi di mobil bisa buka chatnya gak ya? Pak Yudi, saya kan newbie nih, saya bacain ya. Pak Yudi, saya kan newbie nih, baru-baru nih, tips dan trik pick up lines gombalan. Loh, gombal. Buat menarik people, buat tertarik dulu nih, dengerin kita nawarin bisnisnya. Kita apa, Pak? Waduh, gimana tuh? Pak Yudi mau jawab? Oke, tips gombal. Tips dan trik Gombal nggak tuh, Pak? supaya tertarik ya. Ya banyak cara ya, banyak cara menuju Roma. Bagaimana cara kita mau melakukan closing ya, biar orang itu mau join ke kita itu tertarik dengan bisnis yang kita tawarkan. Ada hal yang paling penting sih yang perlu kita pahami, utamanya untuk newbie nih, ya. Untuk newbie. Nah, tipsnya itu pertama, harus pahami dulu, ya. Pahami dulu bisnisnya. Baik secara, kalau di sini kan kita pakai marketing plan, kalau secara marketing plan-nya, ya harus pahamin dulu, ya. Kita di sini tuh bukan bukan berdagang ya. Kita itu membangun. Bedakan pedagang sama pebisnis. Di sini tuh kita berbisnis. Ya. Kalau pedagang, produk apapun dia akan jual. Kalau pebisnis, entrepreneur, dia akan membangun bisnisnya dulu. Nah, jadi kita pahami dulu bisnisnya,
pelajari benar marketing plan-nya, pahami produk bisnisnya, ya tentunya dengan ya kita pakai dulu produknya kan, rasakan dulu efeknya, ya sudah ada experience itu, baru enak kita berbicara, gitu. Ya, baru enak kita berbicara, ngejelasin bisnisnya. Tapi ingat, jangan hard selling. Ya, belum apa-apa udah. Pokoknya ini orang harus join nih. Pokoknya ini orang harus join. Jangan. Ya, jadi kita ada orang bilang tuh kalau chemistry-nya udah kena, mau bisnis apa juga jadi. Gitu. Nah, pendekatan dulu. Terkadang memang basa-basi itu dan hal yang basi, tapi itu penting. Jadi ya contohnya kayak tadi ya jualan tuh. Mungkin kan basa basi ya, basi ngomong gitu kan. Tapi itu penting, perlu gitu. Itu perlu untuk membuka suatu pembicaraan. Jangan apa-apa langsung nawarin. Gitu. Belum apa-apa langsung temunya, kecuali kalau memang kita udah kenal orangnya. Gitu. Kalau udah akrab nggak masalah, bro. Lagi bisnis apa nih bro? Gitu misalnya kan, gue ada bisnis nih, bagus nih, yuk ketemuan yuk, ngobrolin gitu kan. Nah, kalau belum, ya kita ya kayak tadi yang udah dijelasin sama Barara, kita kenalan dulu, ya perkenalkan bisnisnya dulu. Saya dari Kameli, saya dari Kameli. Sekarang juga ada member tuh malu-malu gitu loh. Kamu bisnis apa sekarang gitu kan? Nyebutin usahanya aja dia agak berat gitu. Produk apa kamu bawa itu? Ini minuman kolagen. Nah dari dia aja nada kita nggak yakin. Gitu. Jadi benar-benar harus percaya diri, yakin dulu. Gitu kan. Nah kalau teman-teman di sini kan udah banyak leader-leader ini. Sebenarnya gini, intinya sebenarnya gini. Kalau kita mau sukses di bisnis model sebenarnya gampang. Tadi udah dibahas, duplikasi, edifikasi. Ya. Tinggal lihat siapa leader di sini yang udah leadernya apa, leadernya atasnya itu yang sukses tuh. Coba tanya gitu, kok bisa bonus kamu tuh udah mencapai angka sekian, kok tiap hari bisa terima ya? Ada yang di sini mungkin bisa dibilang sehari sejuta itu ada, tiap hari sejuta ada. Ya. Jadi kita bisa tanya, tiap sukses kamu itu apa sih? Kok bisa sukses begitu menjalani bisnis? Kayak gitu. Dia kan berbagi gitu loh. Karena ilmu itu bermanfaat kalau dibagi, di sharing. Ya, nah, itu juga jadi amal baik gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertama banget itu kenalin dulu gitu. Kita itu bisnis apa sih? Ya, kita berada, positioning kita itu apa? Gitu. Nah, bagi yang suka, ini kan zamannya sosial media. Yang kemarin kalau yang sebelumnya sudah pernah ikut di training sebelumnya, apalagi sekarang udah canggih sosial media, enak banget. Kita tinggal posting, orang akan tanya gitu kan. Tapi jangan lupa postingnya itu kalau bisa diatur gitu kan, diatur hari ini posting apa, besok posting apa, supaya menimbulkan hal yang baru dan menimbulkan pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi dari situ nanti akan ada yang bertanya, kamu bisnis apa? Itu apa? Nah, mereka akan tanya seperti itu. Pasti saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga posting baik di di TikTok maupun di LinkedIn. Di LinkedIn itu banyak orang kantoran juga, walaupun banyak pemahaman film. Mereka ada yang japri gitu kan. Bisa apa sekarang tuh? Padahal saya itu berteman secara LinkedIn aja. Tidak pernah ketemu. Saya cuma lihat profilnya, dia tanya, ini siapa bro? Gitu. Nah, saya jelasin gitu loh. Saya jelasin ke dia gitu. Oke bro, saya pelajari dulu. Bisa minta marketing plan yang saya kasih. Padahal saya nggak pernah ketemu orang itu. Tapi saya sudah berteman dia berapa tahun sebelumnya saya punya LinkedIn itu, saya sudah berteman bertahun-tahun itu. Tapi tidak sekali karena saya nggak tahu dia ada di mana. Cuma saya tahu dia salah satu manajer di perusahaan swasta. Ya kayak gitu. Maksudnya kita ngebangun dulu. Berkata kalau kita mau piara ikan, bangun dulu kolamnya. Baru isi kolam dulu. Nah ini kaitannya juga dengan social branding.
karena zamannya udah apa ya? Ini sosial media itu sangat-sangat berperan penting juga dalam hal untuk memberikan informasi who we are, gitu. Kita itu siapa, gitu. Bisnis apa, gitu kan. Jadi biar tahu dulu. Nah, cuma supaya kita percaya diri, ya kita harus tahu dulu bisnis marketing plan-nya, produk knowledge-nya, ya. Jadi jangan, apalagi yang baru, ya benar-benar harus bertanya gitu. Ini marketing plan bagaimana caranya bisa dapat komisi, apa itu bonus sponsor, apa itu bonus referral, dari mana itu komisi order, dari mana, apa itu Unilever, apa itu Perry. Jadi benar-benar harus dipahami, dan itu ada kelasnya juga. Nggak apa-apa buat yang newbie, yang benar-benar baru join, pengen tahu, ya ajukan ke kami, minta kelas, nggak apa-apa, mau 1-2 orang kita layani kok. Kita teman-teman di sini baik Sati maupun Barar gitu, mau 1-2 orang juga kita kadang-kadang prefer via Zoom, ya kita jelaskan benar-benar, karena tujuan kita itu biar mereka itu paham dan percaya diri. Kalau udah tahu kan, kita udah tahu nih, tahunnya kayak gini nih, produknya gini nih, ya makanya teman-teman dari kami juga nggak henti-hentinya tiap hari posting testimoni efek dari produk itu, gitu. Benar-benar harus, efeknya harus jangan kelewatan aja, harus benar. Dipahami, efeknya jadi begini, wah baru tahu gitu. Apalagi yang memang teman-teman pakai sendiri gitu. Di sini udah banyak yang bercerita efeknya, baik dari sabunnya maupun dari harmonisnya. Itu udah banyak yang ngasih testimoni yang sangat-sangat positif. Ya, kami pun di Kameli juga sangat excited. Wah, kok efeknya sampai begitu ya? Itu karena informasi dari teman-teman gitu kan. Dan tiap orang berbeda-beda informasinya. Jadi benar-benar Pak Hadi di situ harus tahu biar paham betul. Kalau kita orang bertanya kita nggak bisa jelasin kan, kadang juga orang jadinya apa ya, gimana ya, jadinya menimbulkan lagi pertanyaan, jadi menunda terjadinya closing gitu. Jadi banyak hal yang perlu, tadi juga dibahas mengenai mindset ya. Jadi multi level itu ada yang bilang, ini lu mau kaya cepat nih, ini ada bisnis multi level nih. Salah teman-teman. Sebenarnya multi level ini ya itu hanya beberapa trik konsep dalam hal berdagang, berjual, melakukan sales ya, penjualan. Dalam kalau kita bicara dunia sales, selling skill, konsepnya itu macam-macam. Ada yang direct selling, ada yang retail, ada yang multi level. Itu hanya cara. Itu hanya cara. Bisnis multi level mah cari-cari orang. Semua 3 konsep itu semua cari orang. Tidak ada yang tidak. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada penjualan. Tiba-tiba orang itu datang ke kita terus melakukan transaksi tanpa ada negosiasi. Pasti kita nyari, perusahaan manapun pasti nyari, mau itu retail pasti nyari. Kita seorang salesman dia akan muter-muter nyari toko itu kan punya ada PIC-nya, ada yang punya, pasti pengen ketemu, kan cari orang juga gitu. Ya. Jadi di sini itu kita pahamin dulu, bukan dibilang ya semua orang pengen punya kebebasan finansial, tapi itu berproses. Nah, di dalam suatu proses ini terkadang kita sebut itu adalah suatu pertandingan. Jadi mentalnya dulu disiapkan. Ya. Kita ini mau jadi pemenang atau loser gitu kan. Kalau mau jadi pemenang, ya dari saat kita jalan bis, saya harus bisa nih, dan harus bisa. Gimana supaya bisa? Nah, disinilah fungsinya kami sebagai tim manajemen Kameli untuk membantu teman-teman. Jangan berpikir sendiri, jangan. Kita bangun sama-sama di sisi. Pada akhirnya nanti finalnya itu teman-teman akan merasakan, oh ada kepuasan pada saat pertama kali
wah ini komisinya masuk ini, wah bener nih. Nah seperti itu, makanya selalu saya ajak teman-teman upgrade ya, upgrade statusnya ya, status manusia jadi upgrade ya, biar makin tahu komisi yang bisa dinikmati sampai level berapa ya, sebanyak apa privilege yang didapat ya, karena tiap paket berbeda-beda privilege-nya ini semuanya, jadi di upgrade teman-teman ya, seperti itu. Nah Pak Hadi kalau pengen private, pengen tanya lebih lanjut silakan, baik hubungi saya maupun hubungi Mbak Rara atau Mbak Tanti. Siapapun yang baru bergabung, selamat bergabung ya buat teman-teman semua di sini. Insya Allah sama-sama kita ya, kita mengembangkan. Tidak ada yang jalan sendiri. Sekali lagi tidak ada yang jalan sendiri. Ya, semua kita support ya. Yang tadi salah satu supportnya ya, baik itu promo maupun teman mau ngumpulin orang, kita support tempat yang mau konsumsinya, pokoknya teman-teman tinggal kumpul orang gratis ya. Seperti itu. Oke, saran saya dari itu Pak Hadi ya, teman-teman yang baru bergabung, salam kenal semua. Jangan sungkan-sungkan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan hubungi kami, saya maupun Rara, Susanti. Oke, karena saya dari pelajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk penjelasannya. Semoga Pak Hadi sudah bisa ini ya Pak Hadi, sudah bisa diterima nih penjelasan dari Pak Yudi. Dari Mbak Rara ada lagi mau sampaikan Mbak? Apa sudah disudahi saja untuk pertemuan hari ini? Sudah cukup Bu Santi. Kita sudahi pertemuan malam ini sepertinya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian terima kasih atas waktunya juga. Sehat-sehat ya semua ya. Mungkin itu aja Bu Santi. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya malam ini. Terima kasih juga untuk Bu Raras untuk penjelasan materinya hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Yudi penjelasannya, semoga bisa memboosting nih untuk rekrut ke depannya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini. Semoga semua sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.